Di sebuah daerah kecil bernama Tanjung Luhur, masyarakat hidup sederhana. Sebagian besar penduduknya adalah petani dan nelayan. Jalan utama di desa itu berlubang di sana-sini, lampu jalan mati sejak bertahun-tahun, dan sekolah dasar satu-satunya nyaris roboh. Di tengah kondisi itu, muncullah seorang pria bernama Arman Saputra. Pria berusia 42 tahun yang mencalonkan diri sebagai Bupati Akua. Dengan senyum yang selalu tersungging dan kata-kata manis yang meluncur seperti air, ia berkeliling kampung demi kampung, pasar demi pasar, memegang tangan warga sambil berkata, "Bapak Ibu, percayalah, jika saya terpilih, jalan akan saya perbaiki, sekolah akan saya bangun, nelayan akan mendapatkan kapal dan jaring baru. Kita akan maju bersama." Warga yang sudah lama haus akan perubahan, menyambut janji-janji itu dengan penuh semangat. Spanduk wajah Arman bertebaran di setiap sudut, dengan slogan, "Janji adalah amanah." Tak butuh waktu lama, Arman memenangkan pemilihan dengan suara mutlak. Malam kemenangannya, kembang api meledak di langit desa. Orang-orang berpesta, yakin bahwa masa depan mereka akan berubah. 3 bulan pertama, Arman terlihat rajin bekerja. Ia menghadiri rapat, mengundang wartawan untuk meliput kunjungan kerjanya, dan sering memposting foto-foto di media sosial bersama warga. Namun, tak lama kemudian, tanda-tanda aneh mulai muncul. Proyek perbaikan jalan hanya dilakukan di pusat kota, meninggalkan desa-desa di pinggiran dalam kondisi yang sama. Bantuan kapal untuk nelayan tak kunjung datang, padahal musim tangkap ikan semakin sulit. Pembangunan sekolah baru hanya menjadi wacana dalam rapat, tanpa ada batu bata pun yang diletakkan. Ketika warga mulai bertanya, Arman selalu menjawab dengan senyum diplomatis. "Bersabar Bapak, Ibu, semua butuh proses." Setahun berlalu. Janji-janji yang dulu diucapkan dengan lantang kini hanya menjadi gema samar di telinga rakyat. Jalan desa malah semakin rusak karena hujan yang tak henti-henti. Anak-anak masih belajar di kelas yang bocor saat hujan, dengan papan tulis retak dan kursi yang goyah. Di pasar, orang-orang mulai membicarakan Arman dengan nada getir. Katanya mau bantu nelayan, kok yang dapat kapal justru orang-orang dekatnya? Pembangunan sekolah cuma berhenti di papan nama proyek. Dia cuma datang kalau ada kamera wartawan. Kemarahan rakyat pelan-pelan tumbuh, tapi masih ada yang mencoba memaklumi. Mungkin memang dana belum turun. Mungkin pemerintah pusat yang lambat. Puncaknya terjadi di sebuah pertemuan di balai desa. Puluhan warga berkumpul, menunggu Arman yang diundang untuk mendengar keluhan mereka. Ketika ia datang dengan mobil mewah dan jas licin, suasana langsung menegang. Seorang nelayan tua bernama Peko Pak Harun pun berdiri, suaranya bergetar tapi tegas. "Pak Bupati, dulu Bapak datang ke rumah saya, duduk di kursi reyot itu, dan bilang akan bantu kami. Tapi sampai sekarang, jangankan kapal baru, jaring kami yang robek pun tak pernah diganti. Apa janji itu hanya untuk merebut suara kami?" Arman tersenyum kaku, mencoba merangkai kata. Tapi sebelum ia bicara, seorang ibu guru menyela. "Anak-anak kami masih belajar di kelas bocor, Pak. Kami tidak butuh foto Bapak di koran. Kami butuh atap yang tidak runtuh sorakan dan teriakan warga mulai memenuhi ruangan." Arman mencoba memberi alasan. "Pembangunan itu bertahap Bapak, Ibu. Anggaran terbatas." Pak Harun menatapnya tajam. "Bukan anggaran yang terbatas, Pak. Kesungguhan Bapak yang terbatas." Malam itu, Arman pulang dengan hati gelisah. Ia duduk sendirian di ruang kerjanya yang megah, memandangi foto-foto kampanye di dinding. Di sana, ia melihat dirinya yang dulu. Penuh semangat, tersenyum tulus bersama rakyat. Namun, kenyataan sekarang berbeda. Ia terjebak dalam lingkaran politik, tekanan dari partai, kepentingan para pengusaha, dan kompromi-kompromi yang memakan idealismenya sedikit demi sedikit. Ia sadar, janji yang dulu ia ucapkan kini menjadi beban yang tak bisa ia tepati. Rakyat yang dulu menyebut namanya dengan bangga, kini menyebutnya dengan amarah 2 tahun kemudian. Masa jabatan Arman hampir berakhir. Ia kembali berkeliling desa, mencoba meraih simpati untuk pemilihan berikutnya.
Tapi kali ini, senyumnya tak lagi disambut hangat. Di jalan desa yang masih berlubang, anak-anak berlari tanpa memandangnya. Nelayan hanya mengangguk dingin. Dan di pasar, orang-orang memilih pura-pura sibuk daripada berjabat tangan. Slogan janji adalah amanah di spanduk kampanye lama sudah pudar, tertiup angin, menjadi ironi yang menyakitkan. Di akhir cerita, Arman berdiri di ujung jalan desa, menatap jauh ke sawah dan laut yang membentang. Dalam hatinya, ia tahu, janji yang tak ditepati adalah hutang yang tak akan pernah lunas.